Baik, pada netizen apa kabar? Nah, selama ini nih saya mempelajari konspirasi ya, dan akhirnya bisa berhasil ya mengumpulkan sebagian puzzle-puzzle pecahan informasi ya, dan merakitnya menjadi sebuah skenario ya. Nah, walaupun ini hanya sebatas asumsi dan saya harap tetap bisa bermanfaat bagi para netizen untuk membuka mata kita tentang dunia yang sebenarnya ya. Nah, intinya adalah konspirasi dunia. Nah, jika kita mau menelusuri konspirasi dunia, kita mau ngomong beralih ke sebuah buku terlebih dahulu. Buku itu banyak sekali clue tentang konspirasi dunia ya. Buku itu namanya Bible atau Alkitab ya. Nah, dan kita harus mulai bicara dari nenek moyang kita. Pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi. Kemudian manusia diciptakan, ya nenek moyang kita ya. Namun nih nenek moyang kita nih melanggar hukum, maka diusir dari Eden dan kemudian hidup di dunia sejak itu. Nah, sejak itu nenek moyang kita nih beranak cucu banyak sekali di dunia, banyak sekali populasi. Nah, setelah itu yang ada namanya anak-anak Allah ya, anak-anak Allah dalam kurung apa saya harus sebut malaikat atau immortal ya. Nah, anak-anak Allah ini Beneha Elohim. Nah, mereka turun ke dunia ini melakukan kawin campur dengan wanita di bumi dan banyak melahirkan apa? Nah, orang-orang yang ternama, orang-orang yang hebat, giant ya, raksasa-raksasa atau kita sebut Nephilim dan lain-lain ya. Nah, makhluk-makhluk ini ya, hybrid ini ya, bukan utuh manusia mereka. Zaman dulu dianggap sebagai demigod atau siluman ya, disembah oleh orang-orang ya di zaman itu. Dan mereka pun memiliki kebudayaan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi juga bahkan bisa tinggi ya. Nah, bukti ini kita bisa tinjau dari pembangunan piramid-piramid yang sangat sulit dan sekaligus megah sekali ya. Perlu diketahui, peninggalan bangunan piramid tidak hanya di Mesir saja, melainkan di seluruh dunia bahkan di bawah laut sekalipun banyak sekali peninggalan piramid ya. Nah, piramid-piramid ini walaupun dengan teknologi manusia sekarang belum sanggup membangunnya. Ya, itu membuktikan orang-orang yang membangun piramid ini mungkin mereka ini Nephilim ini yang membangunnya yang berasal dari manusia. Mereka kemampuan ilmu pengetahuan jauh di atas kita sekarang ini, ya. Dan kemudian terjadi kekacauan dan kejahatan umat manusia, ya, pada zaman itu, ya. Tingkat moral bukan hanya manusia semuanya corrupt di genetik ya, karena kawin campur dengan para makhluk-makhluk ini dan moral manusia pun jatuh ya. Maka sang pencipta tidak bisa toleransi lagi. Maka dengan air bah, nah air bah datang nih dan memusnahkan hampir semua ya makhluk hidup yang di darat pada saat itu ya. Namun sebelum air bah itu terjadi, masih ada orang mereka nih Nephilim mungkin ya. Mereka sempat mencatat ilmu pengetahuan mereka yang penting-penting dengan mengukur di atas batu pilar ya, batu pilar yang besar. Nah, sehingga catatan ini ya bisa bertahan di dalam air bah, ya kan? Bisa bertahan walaupun air bah karena dia diukir atas pilar-pilar besar dan kemudian diperoleh kembali oleh manusia generasi berikut setelah air bah. Dan hanya sisakan ya sang pencipta hari kali itu hanya sisakan sebuah bloodline ya menurut Alkitab, sebuah bloodline untuk meneruskan sejarah ras manusia di bumi yang baru, yaitu keluarga Noah ya, Nabi Nuh ya yang kita kenal ya. Noah. Nah, kemudian nih setelah air bah selesai, manusia udah mulai
turun ke bumi udah mulai beranak cucu lagi. Nah, ada seorang keturunannya dari Noah ya, namanya adalah Nimrod. Ya, Nimrod ya namanya. Nah, ini Nimrod ya, dia sempat hampir berhasil menaklukkan seluruh dunia dengan kekuasaannya di muka bumi. Nah, kemungkinan karena dia memperoleh ilmu pengetahuan peninggalan bangsa maju atau Nephilim yang sebelum air bah itu, maka kemudian dia berusaha membangun sebuah kota, lebih tepatnya sebuah negara, empire ya, sebuah kerajaan besar. Dan di tengah-tengah bangun sebuah menara Babel ya, Babel Tower. Nah, bermaksud ya melawan kedaulatan Sang Pencipta. Nah, konon menurut catatan nih, ini Babel Tower ujungnya itu ya bisa tembus masuk ke tempat di mana Sang Pencipta itu berada, yaitu heaven, bisa masuk ke heaven ya. Namun rencananya Raja Nimrod gagal karena Sang Pencipta bertindak menggagalkan rencana mereka. Nah, mereka rencana goal dari Raja Nimrod sebenarnya adalah cuma satu, yaitu one world order, yaitu dia ingin menyatukan seluruh umat manusia di bumi di bawah kakinya. Jadi dia menjadi raja seluruh dunia. Namanya one world order. Nah, dia gagal. Nah, mulai saat itu populasi manusia sekali lagi ya, karena dia gagal kan, dia punya Babilonia kerajaan, maka manusia berpencar lagi ke seluruh penjuru dunia. Lalu ini one world order dari Raja Nimrod memang gagal, tapi masih banyak orang terus meneruskan impian cita-citanya ini setelah turun temurun dari generasi ke generasi ya, sehingga kemudian ada sekelompok orang nih, wah sekelompok orang pinter, dalam kurung pekerja bangunan ya, pekerja bangunan, designer of the building, designer ya. Nah, mereka memiliki kemampuan matematik, geometri yang sangat handal. Nah, mereka muncul nih. Nah, mereka terus berupaya untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan agar suatu hari mereka sanggup ya membawa manusia maju dan maju, akhirnya mencapai tingkatan dari Sang Pencipta itu sendiri. Artinya, mereka ingin dengan kemampuan kerja keras manusia sendiri bisa mencapai tingkat Sang Pencipta, kita bisa jadi dewa ya, tanpa butuh bantuan dari Sang Pencipta itu sendiri. Nah, oke, kita sekarang lihat ini adalah Raja Nimrod punya ilustrasi ya, zaman kuno ya, Raja Nimrod. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran painting tentang menara dan kota Babel ya, zaman Nimrod ya. Walaupun menara Babel ini gagal dibangun ya, tidak selesai. Oke. Nah, sekelompok orang pintar ini nih juga menurunkan filosofi ya, filosofi, pengalaman, pengetahuan yang mereka miliki kepada generasi-generasi mereka yang berikut. Sehingga ideologi, nah sebuah ideologi nih, dari Freemason, nah sekarang kita masuk ke dalam kelompok Freemason. Ideologi dari Freemason, Freemason, Mason bebas ya, mulai bentuk ya. Mereka banyak memanipulasi sejarah manusia sehingga dunia berjalan ke arah yang mereka prediksikan atau yang mereka mau ya. Tujuan mereka adalah cuma satu, goal ujung-ujungnya cuma satu, yaitu sama dengan sang Raja Nimrod, yaitu menyatukan seluruh dunia dan umat manusia menjadi satu kesatuan dalam satu pemerintahan, yaitu one world order atau kita bisa sebut new world order ya. Nah, mereka terus menciptakan konflik nih, Freemason ya. Ciptakan konflik atau perang ya
dalam kesempatan konflik atau perang, mereka berhasil bisa memusnahkan negara-negara yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dan juga mereka bisa membangun negara-negara baru yang takluk dan mau bekerja sama dengan mereka. Nah, dan juga melalui kekacauan perang dunia ya, mereka terus meraih banyak keuntungan harta dan uang ya, dengan melalui jual beli senjata lah, segala macam ya. Untuk uang ini untuk mereka jadikan modal untuk jalankan konspirasi mereka yang lebih lanjut. Oke. Sekarang ribuan tahun berlalu lagi ya. Kemudian sang pencipta nih ya, mulai pekerjaannya yaitu menebus dosa manusia. Nah, pekerjaan ini dilaksanakan, direalisasikan dengan datangnya Sang Yesus Kristus ya, lahir di tengah-tengah manusia dari aliran darahnya Noah ya. Dan singkat kata nih, misi penebusan yang dijalankan Yesus Kristus adalah sebuah kesuksesan. Dia sukses ya, berhasil. Dan Kristus pun berjanji, dia akan kembali ke dunia ini melakukan penghakiman ya, dan penalti ya terhadap seluruh umat manusia ya, berikut pihak gelap ya, dalam kurung Satan ya, yang selama ini terus mengacaukan umat manusia serta menjerumuskan seluruh dunia dan melawan kehendak Sang Pencipta ya. Oke. Sekarang kita maju ke tahun 1717, 1717 ya. Di tahun 1717, organisasi Freemason resmi dilegalisasikan di London, English ya. Di England ya, London. Dengan modal uang yang sangat kuat, mereka mulai membangun sistem keuangan modern yang kita sekarang pakai ya. Sistem keuangan modern dan sistem moneter dunia seperti kita sekarang pakainya adalah bill, uang kertas kan. Ini semua adalah sistem keuangan yang dibangun oleh Freemason. Nah, juga kemudian mereka nih Freemason manipulasi di berbagai macam sektor. Misalnya di sektor pembangunan ya, medis, teknologi ya, politik, pendidikan, militer, media massa, entertainment, information, dan juga agama. Nah, hingga Freemason boleh dikatakan sampai sekarang hampir sukses menaklukkan hampir seluruh dunia ya. Namun mereka hanya memanipulasi ini semua bukan secara terang-terangan tapi di balik layar ya, di balik layar. Maka hingga sekarang masih banyak orang yang belum tahu apa itu Freemason dan siapakah mereka. Banyak yang belum tahu ya. Oke, kita lihat ini adalah logonya Freemason ya. Ini gambar logonya Freemason. Dan sebuah foto lagi adalah salah satu Freemason Lodge ya, kumpulnya anggota-anggota Freemason, member tingkat tinggi ya. Oke. Oke, sedikit masuk ke sejarah sekarang. Banyak sekali ilmuwan yang join ke dalam grup Freemason. Sejarawan, saintis, arkeolog, agamawan, musisi, bahkan banyak sekali pemimpin-pemimpin negara ya, pemimpin-pemimpin negara yang berkuasa nih ya. Mereka itu anggota Freemason. Saya ambil contoh ya. Nah, peristiwa-peristiwa besar di sejarah. Contohnya ya, Christopher Columbus. Ya, Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Nah, ini ya. Lalu ada Napoleon kalah perang, ya. Terus ada negara Amerika merdeka. Terus ada revolusi Prancis. Terus ada runtuhnya dinasti Qing China, ya. Terus ada lagi pembaharuan Meiji Jepang, ya.
Ini semua ini peristiwa besar sejarah ini semua adalah juga merupakan hasil manipulasi Freemason di belakangnya. Ya, oke. Kita sekarang ke 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu adalah zaman revolusi pengetahuan. Ya. Banyak ilmuwan yang mengemukakan teori penjelasan tentang alam semesta ini secara revolusioner saat itu. Termasuk ya dari geocentric berubah menjadi teori heliocentric. Ya. Namun ya hampir semua ilmuwan yang melakukan keterobosan ilmu pengetahuan pada saat itu, ya mereka adalah penganut ideologi Freemason. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah anggota resminya Freemason. Walaupun saat itu Freemason belum secara legal ya diakui oleh dunia. Ya, oke. Nah, kemudian nih Perang Dunia I terjadi. Ini udah dalam abad ini nih. Perang Dunia I terjadi. Ya tentu ini Perang Dunia I juga pekerjaan manipulasinya Freemason. Setelah itu Nazi ya, Jerman Nazi muncul Nazi. Nah Nazi begitu muncul, mereka punya ilmu pengetahuan ya. Mereka waktu itu hebat sekali Nazi ya. Mereka menerima ilmu pengetahuan dari Freemason. Kemudian mereka sanggup menciptakan senjata-senjata canggih yang melampaui semua negara pada saat itu. Saat itu semua negara masih pesawat baling-baling, dia sudah pakai pesawat jet. Dia sudah bisa buat roket, missile, dia sudah bisa. Ya. Namun jika Freemason ngomong no ya tetap no. Buktinya apa? Nazi kalah. Dia hanya muncul sesaat, kemudian dia kalah dan runtuh. Nah, para ilmuwannya ya, yang ini Nazi kan banyak ilmuwan handal nih. Ada ayah pencipta roket lah segala macam ada di dalam. Nah, mereka sebagian kemudian bergabung dengan Rusia. Nah, sebagian bergabung dengan Amerika. Dan oleh sebab itu, Amerika segera pada saat itu mendirikan ya sebuah organisasi yang namanya NASA. Ya, siapa yang nggak tahu NASA yang terkenal, NASA yang tersohor ya. NASA diciptakan ya, dan Amerika menjadikan para mantan ilmuwan Nazi ini sebagai anggota pemimpin NASA generasi yang pertama. Ya, kita harus tahu itu. Dan tujuan mereka adalah untuk apa? NASA nih. Untuk memulai serangkaian misi luar angkasa ya yang bertujuan menyesatkan seluruh umat manusia. Bukan demi kemajuan manusia, tapi menyesatkan seluruh umat manusia. Itu NASA ya. Oke, dari NASA kita sekarang masuk ke sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ya, termasuk kurikulum yang skala dunia nih, setiap negara punya kurikulum nih. IPA, IPS, segala macam ya. Juga sudah dikendalikan seutuhnya oleh Freemason. Dengan informasi palsu ya, membohongi dan mencuci otak siswa sejak siswa anak-anak masih kecil. Ya, mari kita teliti ini. Ini menyangkut pendidikan nih. 500 tahun yang lalu, poin pertama, 500 tahun yang lalu, ilmuwan terkenal Copernicus ya, dia menggulingkan teori alam semesta yang dituliskan di dalam Bible. Nah, dia ngomong bagaimana nih? Bumi yang puterin matahari berputar, bukan matahari yang puterin bumi ya. Ini namanya heliocentric. Nah, dia mengutarakan yang teori heliocentric pada 500 tahun yang itu ya, Copernicus ya. Nah, teori ini kemudian dikembangkan terus tuh menjadi bumi adalah sebuah bola ya. Dia itu bukan bentuk apa, dia bola ya, gelap ya. Dan masih selain bumi masih ada 8 bola planet yang juga muter mengelilingi matahari. Nah, semua ini disebut solar system. Dan matahari adalah pusatnya. Dan matahari ya, ini dari perkembangan dari heliocentric ya. Matahari adalah sebenarnya bintang juga yang amat dekat dengan kita. Sedangkan bintang-bintang yang bisa kita lihat di malam hari itu ya,
adalah mereka eksistensinya sama dengan matahari kita ini. Hanya saja mereka jauh banget dengan kita. Maka kita lihat sangat kecil bintang-bintang kecil di malam hari ya. Dan di luar bintang ada bintang. Di luar galaksi yang lain masih ada galaksi-galaksi yang lain. Maka dengan teori kembangan dari heliocentric ini ya, mereka menawarkan suatu apa? Pasti banyak juga planet-planet lain yang seperti bumi kita kondisinya. Yang jumlahnya juga tidak terhingga karena banyak sekali, ya. Nah, tujuan teori ini sebenarnya buat apa? Untuk supaya manusia percaya akan sesuatu hal, yaitu keberadaan aliens atau extraterrestrials ya, membuat manusia tidak bisa menolak teori atau asumsi adanya extraterrestrial. Oke, poin kedua. Di abad 20 ada dua orang nih, terkenal nih dua orang. Di abad ke-20 ada dua orang namanya Arno Penzias. Satu lagi namanya Robert Wilson ya. Arno Penzias sama Robert Wilson. Ini dua orang ini menemukan, nah ada penemuan dia, menemukan adanya gelombang elektromagnet lemah yang memenuhi seluruh ruangan alam semesta. Ya. Yang juga merupakan energi sisa, gelombang energi sisa peninggalan dari hasil terciptanya alam semesta. Ya. Mereka menamakan gelombang elektromagnet ini, namanya adalah cosmic background radiation ya, cosmic background radiation atau orang singkatnya CBR ya. Nah, dan mereka pun memperoleh hadiah Nobel ya karena penemuan ini. Nah, penemuan cosmic background radiation ini kemudian dilanjutkan lagi dengan seorang ilmuwan yang namanya George Gamow ya, George Gamow. Nah, dia ya mengutarakan model asumsinya tentang teori penciptaan alam semesta yang awalnya adalah alam semesta berbentuk sesuatu titik yang sangat-sangat kecil ukurannya, namun energinya sangat besar sekali. Kemudian meledak ya, hingga 14 miliar tahun kemudian. Dan alam semesta ini berevolusi menjadi alam semesta yang kita lihat sekarang, yang kita tahu, yang model penawaran dari Freemason ini, seperti ini modelnya ya. Nah, di dalam teori ini melahirkan teori-teori kecil ya, termasuk apa? Yaitu bahwa matahari itu sama dengan bintang, sama. Dan proses terlahirnya benda-benda langit ya, benda-benda alam semesta ya, adalah bintang-bintang dan matahari terbentuk terlebih dahulu ya. Kemudian baru mulai lahir, baru mulai adanya bumi dan planet-planet yang lainnya ya. Jadi bintang-bintang matahari dulu, baru ada bumi dan planet-planet yang lainnya. Nah, jangan lupa ya, bahwa Freemason ya, dialah Freemason yang mengontrol yayasan hadiah Nobel. Dan teori Big Bang ya, teori Big Bang ini yang George Gamow ini ya, menghasilkan asumsi yang membantah akan catatan penciptaan yang di Bible, di mana Bible mencatat bahwa sang pencipta menciptakan bumi terlebih dahulu, bukan bintang dan matahari. Oke. Oke, pembahasan ini hingga sekarang kita stop dulu ya, sampai jumpa. Terima kasih.